Iji, dua, tilu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tugas yang sudah kami kerjakan, yaitu berjudul prediksi penyakit jantung menggunakan algoritma SMP berdasarkan dataset uji Heart Disease. Sebelum itu, kita izinkan kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Diki Wahyu. Dan nama saya Emil Alfian. Next. Di sini latar belakang yang kita buat adalah penyakit jantung merupakan salah satu penyebab kematian terbesar di dunia. Penerapan machine learning di dalam prediksi penyakit sangat penting untuk meningkatkan diagnosis awal. Algoritma support vector mesin SNV terbukti efektif sebagai metode klasifikasi data medis dengan tingkat akurasi yang baik. Next. Terus di sini tujuan penelitian yang kami buat yaitu yang pertama ada memprediksi penyakit jantung menggunakan algoritma support vector mesin atau SVM secara akurat. Yang kedua itu adalah menganalisis performa model klasifikasi yang dihasilkan melalui metrik evaluasi seperti akurasi, precision, dan rekal. Yang ketiga adalah menilai potensi pengguna SMP dalam aplikasi kesehatan digital untuk diagnosis dini. Terus yang selanjutnya itu adalah dataset penelitian. Dataset Heart Disease Cleveland dari uji mesin learning repository digunakan dalam penelitian ini. Dataset mencakup berbagai fitur medis penting seperti usia, seks jenis kelamin, kolesterol, blood pressure atau tekanan darah, dan kondision status penyakit jantung. Next. Terus di sini ada tahap penelitian. Yang pertama itu adalah dataset dan processing, pengumpulan data uji Heart Disease, penanganan missing value, normalisasi dengan standar cluster, scalar. Yang kedua itu ada training SMV dan prediksi pembagian data tes pelatihan model SVM dengan kernel RBF, prediksi klasifikasi penyakit jantung. Yang ketiga itu ada evaluasi dan akurasi pengukuran pertama model menggunakan coefficient metric, precision, rekal, F1 score, dan akurasi. Oke, untuk selanjutnya data preprocessing. Tahap preprocessing meliputi pemeriksaan missing value dan penanganannya, pemisahan data menjadi fitur X dan target Y, normalisasi menggunakan standar scalar untuk fitur numerik, serta pembagian data menjadi training set 80% dan testing set 20%. Algoritma SVM atau super vector machine. SVM adalah metode klasifikasi supervised learning yang bekerja dengan mencari hyperplane optimal untuk memisahkan dua kelas data. Konsep utamanya adalah memaksimalkan margin antara kelas. SVM menggunakan fungsi kernel seperti linear dan RBF atau radial basis function untuk mentransformasi data non-linear ke ruang dimensi lebih tinggi. Hasil dan evaluasinya, model SVM yang dibangun telah diuji menggunakan data testing. Evaluasi dilakukan menggunakan confusion metric dan classification report yang mencakup presisi, recall, dan F1 score untuk mengukur performa klasifikasi secara komprehensif. Di sini kita akan mengimplementasikan ke program di Google Colab, yaitu merupakan platform code berbasis Python yang memungkinkan analisis data dan pembangunan model machine learning secara online. Di sini demo program dan hasil pengujiannya. Kita langsung saja mendemokan ke codingan yang sudah kami buat, dijelaskan oleh Adiki. Di sini yang pertama kita lakukan yaitu ada untuk mengimport
dataset, yaitu Heart Covered Upload CSV, itu mengupload dataset yang pertama. Terus yang kedua itu ada pengecekan missing value, atau mengecek data yang kosong, namun di sini data yang kosong tidak ada. Terus yang ketiga ini ada describe atau statistik dataset. Terus yang keempat ini ada menampilkan 5 data terakhir, yang dimana condition yang 0 itu berarti tidak terkena penyakit jantung, dan yang 1 itu terkena penyakit jantung. Dan di sini ada visualisasi jumlah pasiennya, yang 0 itu yang tidak terkena penyakit jantung, dan yang 1 itu terkena penyakit jantung. Yang tidak terkena penyakit jantung ada 160 orang, dan yang terkena ada 140 orang. Dan di sini ada korelasi dataset. Penjelasannya itu yang warna merah itu menandakan korelasi positif. Artinya itu jika satu variabel naik, variabel lain ikut naik juga. Terus yang contohnya itu ada kayak usia, risiko penyakit naik itu di warna biru. Terus menandakan korelasi negatif, yang artinya itu jika satu variabel naik, variabel lain turun. Terus selanjutnya itu ada nilai korelasi berada antara negatif 1 sampai 1. Interpretasinya itu nilai arti 1 sangat kuat positif, terus 0,5 cukup kuat, 0 tidak ada hubungan, terus negatif 0,5 cukup kuat negatif, dan negatif 1 sangat kuat negatif. Cara membaca headcam. Terus selanjutnya itu ada headcam digunakan untuk melihat korelasi antara variabel dalam dataset. Warna yang lebih terang menunjukkan korelasi yang lebih tinggi. Next. Untuk selanjutnya, di sini ada distribusi umur pasien. Grafik ini menunjukkan rentang usia pasien dan usia yang paling banyak muncul. Nah, di sini ada usia yang paling banyak muncul, yaitu adalah usia 60 tahun dengan jumlah 40 orang lebih. Dan di sini kita akan membahas ini. Kita sudah mentraining model SVC. Selanjutnya kita menghitung akurasi, ya akurasi SPM-nya 0,0.75. Lalu di sini ada visualisasi confusion matrix. Di sini prediksinya yang 0 itu seperti diucapkan Adiki, yang 0 yang tidak terkena penyakit jantung, dan yang 1 yang terkena penyakit jantung. Oke, dan yang terakhir di sini akurasi dalam persennya. Akurasi model SPM ini sebanyak 75%. Mungkin kurang lebihnya di dalam teori saya atau di dalam praktek saya kebanyakan kekurangan, mohon maaf. Dilanjutkan oleh Adiki. Nah, kesimpulan yang kita buat itu yang tadi teori atau praktik. Yang pertama itu ada model SVM berhasil digunakan untuk memprediksi penyakit jantung berdasarkan dataset uji Heart Disease. Yang kedua itu ada model mencapai akurasi sekitar 75%, menunjukkan performa yang cukup baik untuk klasifikasi data medis. Dan yang ketiga itu ada machine learning terbukti dapat menjadi alat bantu efektif dalam diagnosis dan klasifikasi penyakit jantung. Mungkin kurang lebihnya dari kami mohon maaf bila ada salah kata atau salah penjelasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.